Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sandra Sumantri dari Universitas Muhammadiyah Surabaya beserta rekan saya, penulis kolaborator Ibu Ferry Aladi Susanti dari SMP Muhammadiyah 13 Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang artikel kami yang sudah lama kami tulis, dan hari ini kami punya kesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan judul artikel Analisis Kemampuan Penyelesaian Masalah Matematika di Masa Pandemi ditinjau dari Self-Regulation dan Gaya Kognitif Konseptual Tempo. Untuk mengawali, kami mengambil beberapa hal kenapa kami mengambil judul ini sebagai artikel kami. Yang pertama, tuntutan di era pandemi ini memaksa pendidik itu mengembangkan metode pembelajaran yang tepat, sehingga terjadilah transformasi pendidikan yang sangat cepat untuk menanggapi keadaan yang ada di tahun 2021, khususnya di masa pandemi COVID-19. Dari sana, siswa dituntut untuk menjadi pembelajar mandiri. Nah, hal ini didukung oleh penelitian Muhammadi dan Asrosriah serta pendapat dari Siahaan tahun 2020. Nah, menanggapi hal ini, pembelajar mandiri ini tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian masalah matematik. Kenapa? Karena siswa di sana itu dituntut mandiri, namun ada beberapa masalah dalam penyelesaian masalah matematik yang dimana siswa sebagai pembelajar mandiri mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, apalagi kalau pembelajaran ini dilakukan secara daring tanpa guru di sampingnya. Hal ini didukung oleh penelitian Nopita dan Rosiana serta pendapat dari Purba tahun 2017. Kemudian, untuk menanggapi hal tersebut, karena siswa dituntut untuk menjadi pembelajar mandiri, maka kami menyimpulkan bahwa self-regulated learning ini kami rasa pasti mampu mengaktifkan dan mendorong cognition, behavior, dan affect secara sistematis dan berorientasi pada tujuan belajar. Hal ini didasari dari eksplorasi Yunindarti 2014 serta pendapat Zimmerman tentang self-regulated sendiri tahun 1990. Nah, self-regulated ini pasti ada kaitannya dengan gaya kognitif. Kenapa? Karena menurut pendapat Susan Collinson, Osborne, Park and Lee, serta Kagan, itu menunjukkan bahwa kognitif itu juga memiliki peran penting dalam pemecahan masalah. Jadi dua hal ini tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah pemecahan masalah matematik, khususnya di era pandemi, yang mendorong siswa sebagai pembelajar mandiri dengan gaya kognitif tertentu. Oleh karena itulah, kami berdua menyepakati bahwa kami akan melakukan penelitian tentang analisis kemampuan penyelesaian masalah matematik di masa pandemi yang ditinjau dari self-regulation serta gaya kognitif konseptual tempo siswa tersebut. Untuk metodenya, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek 25 siswa peserta kelas 7C SMP Muhammadiyah 13 Surabaya pada tahun 2021-2022. Riset yang kami gunakan ini menggunakan blended learning dengan kuesioner secara luring, karena beberapa siswa itu masuk secara bergantian waktu itu. Kemudian penyelesaian masalah matematik juga kadang kami menggunakan beberapa kali tes, yaitu secara luring serta secara daring. Instrumen yang kami gunakan adalah instrumen MFFT untuk mengukur gaya kognitif, konseptual, tempo, reflektif, dan impulsif yang dikembangkan oleh Warli tahun 2010. Kemudian kuesioner self-regulated learning yang kami adaptasi dari penelitian atau instrumennya Santiana tahun 2020, serta masalah non-rutin yang kami ukur menggunakan scoring dari panduan NCTM. Kemudian hasil dan pembahasan dari penelitian kami adalah kami mendapatkan 22 siswa yang aktif dari awal hingga akhir penelitian. Jadi ada 3 yang kadang hadir, kadang izin, sehingga harus kami hilangkan supaya penelitian ini menjadi lebih valid. Kemudian kami peroleh bahwa ada
7 siswa dengan kategori self-regulated learning yang tinggi, maksud saya 6. Kemudian gaya kognitif reflektif dan impulsif dengan ragamnya, kemudian skor penyelesaian masalah yang ditampilkan pada tabel. Dan ternyata dari 5 siswa dengan kategori gaya kognitif impulsif, 4 diantaranya memiliki self-regulated learning tingkat tinggi. Dan 2 dari 4 siswa tersebut memiliki kemampuan pemecahan masalah yang tinggi. Nah, penelitian ini ternyata hampir sama dengan apa yang saya peroleh tahun 2018, bahwa pada umumnya memang siswa impulsif itu cenderung lebih cepat dalam menyusun strategi ataupun menghitung angka. Tapi tidak menutup kemungkinan strategi yang digunakan ini bisa benar, bisa juga salah. Nah, hal ini dapat terjadi jika siswa mampu memahami ataupun terbiasa dengan masalah yang dihadapi. Nah, ternyata pada kategori kognitif reflektif yang ada sebanyak 18 siswa, hanya ditemukan 5 siswa yang self-regulated learning-nya tinggi. Sedangkan 13 lainnya berada pada kategori sedang. Nah, hal ini menarik. Ada yang sangat menarik dalam penelitian ini, temuan kami, yaitu ada siswa nomor 22 dan nomor 14. Kedua siswa ini gaya kognitifnya reflektif, self-regulated learning yang tinggi, sehingga secara teori dia ini mampu looking back atau dalam penyelesaian masalah, dia ini mampu menganalisa dengan baik, merencanakan penyelesaian dengan baik, dan mengoreksi hasil pekerjaannya. Serta kepercayaan dirinya tinggi, self-regulated learning-nya tinggi, tapi ternyata kemampuan penyelesaian masalahnya pada kategori rendah. Hal ini menarik. Nah, hal ini juga selain menarik bertentangan dengan pendapat Nasution yang menyatakan bahwa siswa reflektif itu secara umum mempertimbangkan semua alternatif sebelum mengambil keputusan. Hal ini juga bertentangan dengan pendapat Kagan yang menyatakan bahwa siswa reflektif itu pasti mengambil keputusan secara teratur. Nah, dua siswa ini insya Allah akan menjadi bahan, menjadi suatu hal yang menarik untuk penelitian kami selanjutnya. Sehingga kami ingin meneliti lebih lanjut terhadap siswa ini. Tapi secara umum dari rekapitulasi data yang kami peroleh, siswa dengan gaya kognitif reflektif itu masih memiliki keunggulan dalam strategi pengelolaan pembelajaran dan motivasi. Yang ini sesuai dengan pendapat Sandrock bahwa memang reflektif itu lebih baik daripada siswa yang impulsif, memiliki konsentrasi yang lebih baik juga. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa dari penelitian ini kami memperoleh pandemi ini memang mempercepat transformasi pendidikan. Metode pembelajarannya harus terus berkembang, siswanya dituntut sebagai pembelajar mandiri. Tapi di luar itu ada dua variabel penting, yaitu tentang kepercayaan diri dalam belajar atau self-regulated learning, serta gaya kognitif siswa itu sendiri. Berdasarkan teori-teori yang berkembang, sebelumnya peneliti sudah membuat hipotesis bahwa kalau siswa reflektif yang didukung oleh self-regulated learning yang tinggi pasti punya kemampuan pengambilan keputusan secara teratur dan mandiri. Sehingga kemampuan pemecahan masalah matematiknya sangat baik. Ternyata ada dua temuan tadi yang menarik, bahwa ternyata ada siswa reflektif dengan self-regulated learning yang tinggi, tapi kemampuan masalahnya rendah. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yang belum kami teliti lebih lanjut. Tapi secara umum, teori-teori sesuai dengan ketepatan argumen di awal yang kami peroleh bahwa memang siswa yang reflektif, gaya kognitif temponya reflektif itu memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik, serta memiliki standar kinerja yang tinggi. Terima kasih. Mungkin sekian untuk presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.